Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Salma Irunisa dari Program Studi Pendidikan Matematika Universitas Singapura Bangsa Karawang. Pada video kali ini, saya akan membahas 20 soal teori peluang yang terdiri atas 10 soal aplikasi, 5 soal pembuktian, dan 5 soal yang diselesaikan menggunakan aplikasi RStudio. Soal-soal yang dibahas nantinya akan mencakup berbagai konsep penting dalam teori peluang seperti peluang dasar, distribusi peluang discrete dan kontinu, serta penerapannya dalam menyelesaikan berbagai permasalahan. Baik, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita mulai ke pembahasannya. Pada soal pertama, sebuah survei dilakukan terhadap pengguna platform pembelajaran daring pada suatu universitas. Diperoleh data sebagai berikut. Tentukan yang pertama peluang seorang mahasiswa hanya menggunakan platform A saja. Yang kedua, peluang seorang mahasiswa hanya menggunakan platform B saja. Kita misalkan A itu kejadian mahasiswa menggunakan platform A dan yang B itu kejadian mahasiswa menggunakan platform B. Yang diketahui dalam soal itu peluang kejadian A itu 0,60, peluang kejadian B itu 0,45, dan peluang kejadian mahasiswa menggunakan kedua platform tersebut atau A irisan B itu 0,25. Karena soal ini melibatkan kedua kejadian yang saling beririsan, maka digunakan prinsip inklusi-eklusi. Dengan rumus peluang kejadian A dikurangi peluang kejadian B sama dengan peluang kejadian A dikurang peluang kejadian irisan A dan B. Kita substitusi nilainya yang diketahui ke dalam rumus tersebut dan didapat peluang seorang mahasiswa hanya menggunakan platform A saja itu 0,35 atau 35%. Lalu kita akan mencari peluang seorang mahasiswa hanya menggunakan platform B saja. Masih menggunakan prinsip inklusi-eklusi, menggunakan rumus peluang kejadian B dikurang peluang kejadian A sama dengan peluang kejadian B dikurang peluang kejadian mahasiswa menggunakan kedua platform tersebut atau A irisan B. Kita substitusi nilai yang diketahui sehingga didapat peluang seorang mahasiswa hanya menggunakan platform B saja itu 0,20 atau 20%. Pada soal kedua, sebuah kuis terdiri atas 20 soal pilihan ganda. Peluang seorang mahasiswa menjawab benar setiap soal adalah 0,8. Tentukan peluang bahwa mahasiswa tersebut menjawab benar tepat 16 soal. Karena jumlah percobaannya tetap, terus juga setiap percobaan memiliki dua kemungkinan hasil, dan peluang keberhasilan soal konstan nilainya, maka digunakan konsep distribusi binomial. Dengan rumus sebagai berikut. Dengan yang diketahui pada soalnya N-nya itu bernilai 20, K-nya itu 16, dan peluangnya itu 0,8. Kita substitusi nilai yang diketahui pada rumus distribusi binomial dan didapat peluang bahwa mahasiswa tersebut menjawab benar tepat 16 soal itu 0,217. Pada soal ketiga, 8 siswa secara acak memilih salah satu dari 4 ruang diskusi yang tersedia. Setiap siswa memilih ruang acak secara independen dan setiap ruang memiliki peluang yang sama untuk dipilih. Tentukan peluang bahwa setiap ruang dipilih tepat oleh 2 siswa. Karena terdapat 8 percobaan, yaitu 8 siswa, dan 4 kategori hasil, yaitu 4 ruang diskusi, dan peluang setiap kategori itu sama nilainya, maka digunakan distribusi multinomial dengan rumus sebagai berikut. Dengan yang diketahui dalam soal, N-nya itu bernilai 8, peluang kejadian 1, peluang kejadian 2, peluang kejadian 3 itu sama, nilainya itu 1/4. Lalu terdapat 3 kategori yang sama, yaitu 2 siswa. Kita substitusi nilainya yang diketahui pada rumus distribusi multinomial dan didapat peluang bahwa setiap ruang dipilih tepat oleh 2 siswa yaitu 0,038. Pada soal keempat, sebuah pusat layanan pelanggan menerima rata-rata 4 panggilan telepon setiap 10 menit sekali. Tentukan peluang bahwa dalam periode 10 menit tersebut terdapat tepat 3 panggilan diterima, lalu peluang terdapat kurang dari 2 panggilan yang diterima.
Kita misalkan K itu banyaknya panggilan telepon yang diterima dalam 10 menit tersebut. Karena variabel acak yang diamati merupakan banyaknya kejadian yang terjadi dalam suatu interval waktu tertentu, maka digunakan distribusi Poisson. Adapun rumusnya sebagai berikut. Yang pertama, kita mencari peluang tepat 3 panggilan diterima dengan lambdanya atau rata-rata lajunya itu 4 panggilan, dan K-nya banyaknya panggilan telepon yang diterima dalam 10 menit itu tepat 3 panggilan. Kita substitusi nilai yang diketahui dalam soal ke rumus distribusi Poisson. Lalu didapat peluang tepat 3 panggilan diterima itu 0,1954. Lalu kita juga tentukan peluang kurang dari 2 panggilan yang diterima. Lajunya masih sama, yaitu 4. Nah, di sini karena kurang dari, maka K-nya itu 0 dan 1. Kita substitusi nilai yang diketahui pada soal dalam rumus distribusi Poisson, sehingga didapat peluang kurang dari 2 panggilan yang diterima adalah 0,091575. Selanjutnya pada soal kelima, sebuah perusahaan memproduksi 50 unit laptop baru. Setelah dilakukan pemeriksaan awal, diketahui bahwa 6 unit mengalami cacat produksi. Sebanyak 5 laptop dipilih secara acak untuk diuji lebih lanjut. Tentukan peluang bahwa tepat 2 laptop yang dipilih mengalami cacat produksi. Karena pengambilannya dilakukan tanpa pengambilan dari populasi terbatas, maka digunakannya distribusi hipergeometrik. Dengan rumus sebagai berikut. Dengan yang diketahui dalam soal, n besarnya itu 50, M besarnya itu 6, N kecilnya itu 5, dan M kecilnya itu 1. Kita substitusi nilai yang diketahui dalam soal ke dalam rumus distribusi hipergeometri, dan didapat peluang tepat 2 laptop cacat yang terpilih itu 0,09376. Selanjutnya, pada soal ke-6, suatu ujian matematika terdiri atas 20 soal pilihan ganda. Setiap soal memiliki 5 pilihan jawaban dengan tepat 1 jawaban yang benar. Seorang siswa tidak mengetahui jawaban yang benar untuk setiap soal, sehingga ia menjawab seluruh soal secara acak. Tentukan peluang siswa tersebut memperoleh jawaban benar untuk pertama kalinya pada soal nomor 5. Karena yang dicari adalah peluang keberhasilan pertama kali terjadi pada percobaan ke K, maka digunakan distribusi geometri dengan rumus sebagai berikut. Dengan yang diketahui dalam soalnya, peluangnya itu 1/5 karena terdapat 5 pilihan jawaban dan tepat 1 jawaban yang benar. Lalu K-nya itu 5. Kita substitusi yang diketahui dalam soal ke dalam rumus distribusi geometri, dan didapat peluang siswa tersebut memperoleh jawaban benar untuk pertama kalinya pada soal nomor 5 adalah 0,08192. Selanjutnya, pada soal ke-7, sebuah perusahaan melakukan proses seleksi calon karyawan melalui tes kemampuan dasar. Berdasarkan data tahun-tahun sebelumnya, peluang seorang peserta dinyatakan lulus tes adalah 0,25. Tentukan peluang peserta yang lulus untuk ke-6 kalinya pada peserta ke-20 yang mengikuti tes. Karena yang dicari adalah peluang sukses ke N terjadi tepat pada percobaan ke K, maka yang digunakan distribusi negatif binomial. Dengan rumus sebagai berikut. Dengan peluangnya itu 0,25, N-nya itu 6, dan K-nya itu 20. Kita substitusi nilai yang diketahui pada soal ke dalam rumus distribusi negatif binomial, dan didapat peluang bahwa kelulusan ke-6 terjadi pada peserta ke-20 yang mengikuti tes adalah 0,0506.
Selanjutnya, pada soal ke-8 diberikan suatu fungsi sebagai berikut. Apakah fungsi fx ini merupakan PDF atau probability density function? Untuk membuktikannya terdapat dua syarat yang harus dipenuhi. Syarat yang pertama adalah fungsi tersebut harus lebih dari sama dengan 0 untuk setiap x anggota bilangan real. Pertama, untuk membuktikannya ambil sembarang x anggota bilangan real. Terdapat dua kasus. Kasus pertama itu x lebih dari sama dengan 0 dan x kurang dari sama dengan 1. Karena x ini lebih dari sama dengan 0 dan x kurang dari sama dengan 1, maka x itu akan lebih dari sama dengan 0. Kasus yang kedua itu untuk x kurang dari 0 dan atau x lebih dari 1, maka fx akan bernilai 0 karena di sini ada lainnya. 0 ini bernilai lebih dari sama dengan 0. Jadi fx itu akan lebih dari sama dengan 0 untuk setiap x anggota bilangan real. Lalu untuk syarat yang kedua adalah integral dari fx dx dengan batas atas tak hingga dan batas bawah minus tak hingga itu sama dengan 1. Pada fungsi ini batas atasnya itu 1 dan batas bawahnya 0. Kita substitusikan pada rumus dan didapat bahwa integral dari fx dx dengan batas atas tersebut itu sama dengan 1. Jadi fx ini merupakan PDF. Selanjutnya pada soal ke-9, sebuah mesin pengisi berat buah alpukat diatur sedemikian rupa sehingga berat buah alpukat yang dihasilkan terdistribusi secara seragam pada interval 200 gram hingga 300 gram. Tentukan probabilitas atau peluang bahwa sebuah buah alpukat yang dipilih secara acak ini memiliki berat antara 220 gram dan 270 gram. Karena variabel acak ini mengikuti distribusi seragam kontinu, maka digunakan rumus distribusi seragam kontinu. Dengan diketahui pada soal A-nya itu 220, B-nya itu 270, alfanya itu 200, dan betanya itu 300. Kita substitusi nilainya ke dalam rumus distribusi seragam kontinu, maka didapat peluang sebuah buah alpukat yang dipilih secara acak memiliki berat antara 220 gram dan 270 gram itu sebesar 0,5 atau 1/2. Selanjutnya pada soal 10, durasi panggilan telepon yang diterima oleh sebuah pusat layanan pelanggan call center diasumsikan mengikuti distribusi eksponensial dengan laju rata-rata lambda sama dengan 0,2 per menit. Tentukan peluang durasi suatu panggilan telepon yang dipilih secara acak kurang dari 3 menit. Karena variabel acak mengikuti distribusi eksponensial, maka digunakan fungsi distribusi komutatif distribusi eksponensial. Dengan diketahui pada soal A-nya itu 0, B-nya itu 3, dan lambdanya itu atau laju rata-ratanya itu 0,2 per menit. Kita substitusi nilai tersebut ke dalam rumus distribusi eksponensial dan didapat peluang durasi suatu panggilan telepon yang dipilih secara acak kurang dari 3 menit adalah 0,4512. Selanjutnya kita akan masuk ke pembahasan 5 soal pembuktian. Pada soal pembuktian pertama, diberikan suatu proposisi 1.2.3, misalkan omega, A cantik, dan P merupakan suatu ruang peluang, maka untuk setiap kejadian A1 dan A2 dalam ruang peluang A cantik berlaku sebagai berikut. Yang akan dibuktikan di sini adalah rumus peluang gabungan dua kejadian tersebut. Untuk memulai pembuktian, ambil sembarang kejadian A1 dan A2 dalam ruang A cantik,
diilustrasikan sebagai berikut. Selanjutnya, kejadian A2 ini dapat dipisahkan menjadi dua bagian, yaitu bagian yang beririsan dengan A1 dan bagian yang tidak beririsan dengan A1. Karena kedua bagian tersebut saling lepas, maka berdasarkan aksioma aditivitas, peluang berlaku bahwa peluang A2 sama dengan jumlah peluang kedua bagian tersebut. Kemudian gabungan A1 dan A2 dapat dituliskan sebagai gabungan antara A1 dengan bagian A2 yang tidak beririsan dengan A1. Karena kedua kejadian tersebut saling lepas, maka peluang gabungannya sama dengan jumlah peluang masing-masing kejadian. Selanjutnya, peluang bagian A2 yang tidak beririsan dengan A1 diganti menggunakan hasil yang sebelumnya. Setelah dilakukan penyederhanaan, diperoleh bahwa peluang gabungan dari kejadian A1 dan A2 akan sama dengan peluang kejadian A1 ditambahkan peluang kejadian A2 dikurangi peluang kejadian A1 yang beririsan dengan peluang kejadian A2. Jadi proposisi 1.2.3 ini terbukti benar. Selanjutnya, pada soal pembuktian kedua, jika P adalah ukuran peluang pada P omega, maka bilangan-bilangan PJ yang didefinisikan oleh berikut memenuhi dua sifat tersebut. Oke, karena P ukuran peluang pada P omega, maka untuk setiap A subset dari omega berlaku PA lebih dari sama dengan 0. Akibatnya, peluang seluruh ruang sampel bernilai 1 dan setiap titik sampel merupakan bagian dari ruang sampel tersebut, maka peluang setiap titik sampel tidak mungkin melebihi 1. Dengan demikian diperoleh, dengan kata lain, PJ-nya itu akan lebih dari sama dengan 0 dan kurang dari sama dengan 1. Berikutnya akan dibuktikan bahwa jumlah seluruh peluang titik sampel sama dengan 1. Karena P ukuran peluang, maka P omega akan sama dengan 1, sementara itu seluruh titik sampel saling lepas dan gabungannya membentuk ruang sampel omega, maka berdasarkan aksioma aditivitas peluang berlaku sebagai berikut. Sehingga dari P omega sama dengan 1 tadi dan P omega sama dengan sigma dari PJ dengan J sama dengan 1 sampai N, diperoleh bahwa jumlah PJ tersebut sama dengan 1. Jadi kedua sifat yang diminta telah terbukti. Selanjutnya, pada soal pembuktian ketiga, terdapat suatu ukuran peluang yang unik, yaitu BNP, pada P omega yang memenuhi rumus distribusi binomial sebagai berikut. Yang harus dibuktikan adalah bahwa fungsi tersebut merupakan ukuran peluang. Untuk membuktikannya terdapat dua syarat yang harus dipenuhi. Syarat yang pertama adalah seluruh peluang harus bernilai tidak negatif atau BNP ini harus lebih dari sama dengan 0. Syarat kedua adalah jumlah seluruh peluang harus sama dengan 1 atau jumlah dari BNP ini harus sama dengan 1. Pertama, kita pandang N lebih dari sama dengan 1 dan P-nya itu lebih dari sama dengan 0, kurang dari sama dengan 1, dan K-nya lebih dari sama dengan 0, maka BNP ini akan lebih dari sama dengan 0. Jadi BNP lebih dari sama dengan 0. Karena syarat pertama terpenuhi, selanjutnya kita akan membuktikan syarat kedua. Syarat kedua adalah jumlah seluruh peluang harus sama dengan 1. Untuk itu dijumlahkan seluruh peluang dari K sama dengan 0 sampai K sama dengan N. Hasil penjumlahan tersebut membentuk ekspansi teorema binomial. Berdasarkan teorema binomial diperoleh sebagai berikut. Selanjutnya, pada soal pembuktian keempat, terdapat suatu ukuran peluang yang unik, yaitu sebagai berikut. Pada P N0 sedemikian sehingga berlaku rumus distribusi Poisson.
Karena Poisson itu merupakan suatu ukuran peluang, maka kita perlu buktikan juga Poissonnya akan lebih dari 0 dan jumlah seluruh peluang dalam distribusi Poisson ini sama dengan 1. Dari definisi diperoleh bahwa Poisson ini lebih dari 0. Akibatnya setiap nilai peluang Poisson selalu tidak negatif atau lebih dari 0. Selanjutnya akan dibuktikan bahwa jumlah seluruh peluang Poisson sama dengan 1. Jumlahkan peluang untuk semua nilai, yaitu K sama dengan 0, 1, 2, dan tak terhingga, sehingga diperoleh sebagai berikut. Deret tersebut merupakan deret eksponensial yang bernilai, sehingga diperoleh karena hasilnya sama dengan 1, maka jumlah seluruh peluang bernilai 1. Jadi distribusi Poisson merupakan ukuran peluang. Selanjutnya pada soal pembuktian terakhir diberikan distribusi geometri, yaitu jika P-nya bernilai lebih dari 0 dan kurang dari 1, maka distribusi geometri yang didefinisikan sebagai berikut. Dengan K-nya merupakan anggota bilangan asli, adalah suatu ukuran peluang pada Pn. Yang harus dibuktikan adalah bahwa fungsi tersebut merupakan ukuran peluang. Karena GP merupakan ukuran peluang, maka perlu dibuktikan bahwa GP ini lebih dari 0 dan si jumlah dari fungsi tersebut sama dengan 1. Kita ambil sembarang K elemen bilangan asli. Dari definisi diperoleh bahwa distribusi geometri ini lebih dari 0. Selanjutnya akan dibuktikan bahwa jumlah seluruh peluang sama dengan 1. Jumlahkan seluruh peluang mulai dari K sama dengan 1 hingga tak terhingga, maka diperoleh sebagai berikut. P dapat dikeluarkan sehingga menjadi berikut. Penjumlahan tersebut merupakan deret geometri tak terhingga dengan rasio itu sebagai berikut: 1 min P. Karena rasionya itu kurang dari 1, maka jumlah deret geometri tak terhingga ini adalah 1/1 dikurangi 1 dikurangi P, sehingga diperoleh P dikali 1/P akan sama dengan 1. Karena kedua syarat ukuran peluang terpenuhi, maka distribusi geometri merupakan ukuran peluang. Selanjutnya kita akan masuk ke pembahasan 5 soal menggunakan RStudio. Pada soal RStudio pertama, terdapat 12 soal pilihan ganda. Setiap soal memiliki 5 alternatif jawaban dan hanya 1 jawaban yang benar. Hitunglah peluang tepat 4 jawaban benar. Karena jumlah percobaannya tetap, setiap percobaan memiliki 2 kemungkinan hasil dan peluang keberhasilannya selalu bernilai konstan, maka digunakannya distribusi binomial. Pada RStudio, peluang distribusi binomial dapat dihitung menggunakan fungsi debinom dalam kurung x, size, prob. Dengan x-nya menyatakan banyaknya keberhasilan yang diamati, size-nya menyatakan jumlah total percobaan, dan prob-nya menyatakan peluang keberhasilan. Pada soal ini digunakan nilai x-nya sama dengan 4, size-nya sama dengan 12, dan prob-nya sama dengan 1/5 atau 0,2. Selanjutnya nilai-nilai yang diketahui pada soal tersebut dimasukkan ke dalam fungsi debinom dan kita running, sehingga diperoleh peluang tepat 4 jawaban benar adalah 0,1328756.
Selanjutnya, pada soal yang kedua, jumlah mobil yang melewati sebuah jembatan setiap menitnya memiliki rata-rata sebanyak 12 mobil. Tentukan peluang bahwa dalam 1 menit jumlah mobil yang melewati jembatan kurang dari atau sama dengan 16 mobil. Karena yang diamati adalah banyaknya kejadian yang terjadi dalam suatu interval waktu tertentu, maka digunakan distribusi Poisson. Pada RStudio, peluang kumulatif distribusi Poisson dapat dihitung menggunakan fungsi pipoise dalam kurung x, lambda sama dengan nilai lambdanya, lower sama dengan true or false. Dengan x-nya menyatakan jumlah kejadian yang dicari peluangnya, lambdanya menyatakan rata-rata terjadinya kejadian dalam suatu waktu tertentu, lalu lower tile bernilai true untuk menghitung peluang kejadian yang kurang dari sama dengan X. Untuk lower yang bernilai false itu menghitung peluang kejadian yang bernilai lebih dari sama dengan X. Pada soal ini digunakan nilai X sama dengan 16, lambdanya sama dengan 12, dan lower tile-nya bernilai true karena menghitung peluang kurang dari sama dengan X. Selanjutnya, nilai-nilai yang diketahui pada soal tersebut dimasukkan ke dalam rumus distribusi Poisson dan kita running. Sehingga diperoleh peluang bahwa jumlah mobil yang melewati jembatan dalam 1 menit kurang dari atau sama dengan 16 mobil adalah 0,898709. Pada soal ketiga, rata-rata waktu pelayanan di sebuah kasir adalah 3 menit. Hitunglah peluang seorang pelanggan dilayani kurang dari 2 menit. Karena variabel acak mengikuti distribusi eksponensial, maka digunakan distribusi eksponensial. Pada RStudio, peluang distribusi eksponensial dapat dihitung menggunakan fungsi PAXP dalam kurung x, ret sama dengan 1 per lambda. Dengan x menyatakan waktu jeda atau jarak antar kejadian dan lambdanya menyatakan rata-rata waktu pelayanan. Pada soal ini digunakan nilai X-nya itu sama dengan 2 dan rate-nya sama dengan 1/3. Selanjutnya nilai tersebut dimasukkan ke dalam fungsi PAXP dan kita running. Sehingga diperoleh peluang bahwa waktu pelayanan kurang dari 2 menit adalah 0,4855829. Selanjutnya, pada soal keempat, nilai ujian masuk perguruan tinggi mengikuti distribusi normal dengan rata-rata 72 dan standar deviasi sebesar 15,2. Hitunglah persentase peserta ujian yang nilainya lebih dari 84. Karena data tersebut mengikuti distribusi normal, maka digunakan distribusi normal. Pada RStudio, peluang distribusi normal dapat dihitung menggunakan rumus P-norm dalam kurung X, min sama dengan mu, standar deviasi sama dengan sigma, lower tile sama dengan true or false. Dengan X-nya menyatakan nilai variabel acak, mu-nya menyatakan rata-rata atau mean, dan sigmanya menyatakan simpangan baku atau standar deviasi. Dan untuk lower tile bernilai true jika peluang kejadian yang dicari kurang dari sama dengan X, dan bernilai false jika peluang kejadian yang dicarinya lebih dari X. Pada soal ini digunakan nilai X-nya sama dengan 84, nilai min-nya sama dengan 72, standar deviasinya sama dengan 15,2, dan lower tile-nya bernilai false karena yang dicari nilainya lebih dari 84. Selanjutnya, nilai-nilai yang diketahui pada soal tersebut dimasukkan ke dalam fungsi P-norm. Lalu kita running.
sehingga diperoleh bahwa persentase peserta yang memperoleh nilai lebih dari 84 adalah 0,2149176. Selanjutnya, pada soal kelima, sebuah koin seimbang dilempar berulang kali hingga muncul sisi gambar untuk pertama kalinya. Tentukan peluang bahwa sisi gambar pertama kali muncul pada pelemparan kelima. Karena yang dicari adalah peluang keberhasilan pertama terjadi pada percobaan tertentu, maka digunakan distribusi geometri. Pada RStudio, peluang distribusi geometri dapat dihitung menggunakan fungsi degeom dalam kurung X dikurangi 1, prop. Perlu diperhatikan bahwa fungsi degeom pada RStudio ini menghitung banyaknya kegagalan sebelum keberhasilan pertama. Karena keberhasilan pertama dalam soal ini terjadi pada pelemparan kelima, maka jumlah kegagalannya adalah 5 dikurangi 1, yaitu 4. Pada soal ini digunakan nilai X sama dengan 4 dan propnya sama dengan 0,5. Selanjutnya nilai-nilai tersebut dimasukkan ke dalam fungsi degeom dan kita running. Sehingga diperoleh peluang bahwa sisi gambar pertama kali muncul pada pelemparan kelima adalah 0,03125. Demikian pembahasan 20 soal teori peluang yang dapat saya sampaikan. Dari pembahasan yang telah dilakukan tadi, dapat dilihat bahwa teori peluang memiliki banyak konsep dan distribusi yang dapat digunakan untuk menyelesaikan berbagai permasalahan sesuai dengan karakteristik data yang diberikan. Selain itu, penggunaan aplikasi RStudio juga dapat membantu mempermudah proses perhitungan dan analisis peluang, terutama pada kasus-kasus yang melibatkan perhitungan yang cukup panjang dan rumit. Semoga pembahasan ini dapat membantu dalam memahami konsep teori peluang beserta penerapannya. Terima kasih karena sudah menonton video ini sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.